Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Advokat Hermansyah dalam channel Advokat Hermansyah channel yang membahas tentang perkara-perkara hukum terkait dengan hukum pidana, perdata, perburuhan atau ketenagakerjaan dan yang lainnya. Setelah kita membahas satu persatu tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK secara jelas, kali ini dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang yang tidak boleh dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Bahwa di dalam undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, kemudian Undang-Undang yang terakhir yang sekarang berlaku juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan di dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap satu pekerja yang sakit dalam keadaan sakit selama terus-menerus sebelum melampaui batas 1 tahun atau 12 bulan, di mana pekerja tersebut tidak boleh di PHK sebelum masa 12 bulan sebagaimana yang pernah saya bahas, yang merupakan pekerja sakit berkepanjangan. Jadi sebelum melampaui 12 bulan tidak boleh di PHK, dan hak-hak pekerja sebagaimana yang pernah saya sampaikan itu 4 bulan pertama 100%, kemudian 4 bulan kedua itu 75%, dan 4 bulan ketiga 50%. Nah, setelah itu akan mendapat 25% sembari menunggu pemutusan hubungan kerja, di mana pekerja juga mendapatkan hak-haknya, pesangon, kemudian uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, kemudian bagi pekerja yang dalam tugas negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan juga tidak boleh dilakukan PHK. Tugas negara di sini artinya harus jelas ya, tugas yang memang benar-benar diemban untuk melakukan tugas negara. Kemudian PHK tidak boleh dilakukan terhadap perempuan yang sedang hamil ya, ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian karena keguguran kandungan, dan ibu-ibu menyusui anaknya. Nah, untuk perempuan yang hamil ya, ibu yang hamil itu tidak boleh dilakukan PHK, kemudian nanti akan diberikan juga cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Kemudian juga untuk ibu-ibu yang keguguran kandungannya diberikan juga istirahat selama 1,5 bulan apabila dia merupakan pekerja di perusahaan tersebut. Nah, kemudian bagi pekerja yang menjalankan ibadah ya, ibadah sesuai keyakinan dan menurut agamanya, itu juga tidak boleh dilakukan PHK. Dalam hal ini mungkin melaksanakan sholat, melaksanakan sholat Jumat, atau ibadah-ibadah lainnya. Bagi yang Kristiani mungkin ke gereja ya pada hari Minggu, karena terkait dengan hari kerja terhadap operasional perusahaan yang dengan publik, dia berhubungan dengan publik langsung seperti rumah sakit, hotel, kemudian mall, itu kan hari libur tetap juga bekerja, dianggap bekerja.
Jadi memang diberikan dispensasi kepada pekerja untuk menjalankan perintah agamanya. Kemudian bagi pekerja yang ada pertalian darah, ya, baik pertalian darah karena ikatan perkawinan dengan pekerja yang lainnya, itu juga tidak boleh dilakukan PHK oleh perusahaan. Biasa kalau ada pertalian darah gini itu akan diberikan lain departemen, seperti itu. Kemudian bagi pekerja yang ikut atau mendirikan serikat pekerja dan sedang menjalankan pertemuan-pertemuan atau menjalankan tugas-tugas dari serikat pekerja, baik di dalam jam kerja atau di luar jam kerja yang telah disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja. Jadi bagi para serikat pekerja diberikan keleluasan waktu, namun memang keleluasan waktu ini harus dilakukan secara bertanggung jawab dan memang benar-benar menjalankan tugas serikat. Kemudian pekerja juga dilarang untuk di PHK jika pekerja mengadukan pengusaha ataupun pengurus-pengurus organ daripada perusahaan yang melakukan tindakan penganiayaan atau sebagaimana yang diatur di dalam pasal bahwa pengusaha melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan kepada pekerja. Jadi jika pekerja melakukan upaya untuk mengadukan, pekerja tersebut tidak boleh langsung di PHK. Dia harus tunggu dulu putusannya seperti apa, putusan nanti PHI-nya seperti apa, apakah memang terbukti pengusaha melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau memang pengusaha tidak terbukti. Nah, kalau tidak terbukti bisa dilakukan PHK, dan terbukti juga bisa dilakukan PHK namun nanti besaran daripada pesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak itu udah kita bahas sebelumnya pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian juga pengusaha atau perusahaan dilarang melakukan PHK terhadap pekerja yang berbeda baik agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, dan jenis kelamin, kemudian kondisi fisik dan status perkawinan. Ini dalam hal-hal ini tidak boleh pekerja dilakukan PHK karena perbedaan antara yang dipahami oleh pekerja dan yang dipahami oleh perusahaan. Kemudian perusahaan dilarang untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang melakukan pernikahan. Kemudian bagi pekerja yang menikahkan anaknya, pekerja yang menyunatkan anaknya, kemudian pekerja yang membaptis anaknya. Bagi pekerja yang menikah dianggap cuti, ya, izin yang masih dibayar itu selama 3 hari. Kemudian orang tua pekerja yang menikahkan anaknya itu diberikan dispensasi 2 hari. Kemudian mengkhitankan anaknya, tadi menyunatkan anaknya itu 2 hari. Dan membaptis anaknya juga diberikan izin 2 hari. Begitu juga kalau ada yang meninggal dunia juga itu nanti diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di perusahaan. Kemudian yang terakhir, pekerja juga tidak boleh dilakukan PHK apabila pekerja terdapat cacat, ya, cacat akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut keterangan dokter dalam jangka waktu penyembuhan dan belum dapat dipastikan. Nah, ini masuk juga klasifikasi dalam pekerja sakit berkepanjangan. Jadi hal-hal yang saya terangkan tadi itu
perusahaan dilarang untuk melakukan PHK terhadap pekerja. Nah, saran saya bagi serikat pekerja, bagi rekan-rekan yang masuk dalam anggota serikat, hendaknya hal-hal ini diperhatikan dan harus masuk baik di dalam perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang ada di perusahaan. Ini harus jelas bagaimana perusahaan mengatur ini dengan baik. Perusahaan sudah melakukan hubungan baik dengan pekerja melalui serikat pekerja, dan perusahaan memang membolehkan adanya serikat pekerja, dan tujuan daripada serikat itu adalah bagaimana bisa membuat perusahaan itu maju. Nah, serikat pekerja di sini juga harus bisa bergandengan tangan dengan perusahaan. Jadi jangan melulu harus hak gitu. Jadi kewajibannya juga sebagai pekerja, bagaimana serikat pekerja bisa mengayomi, membangun kinerja daripada pekerja untuk bisa meningkatkan produktivitas kerja, dan bagaimana serikat pekerja ini bisa untuk membangun hubungan industrial yang baik di perusahaan, yang humanis, kemudian juga berkeadilan, sehingga pekerja tidak sendiri, sehingga pekerja juga bersama-sama dengan serikat membangun produktivitas yang nanti berujung kepada majunya perusahaan. Dan pengusaha juga diharapkan jangan alergi ya adanya serikat ini. Bagaimana serikat ini diajak bisa membangun perusahaan dengan tujuan-tujuan perusahaan, sehingga pengusaha harus terbuka dengan serikat pekerja. Serikat pekerja juga harus terbuka dengan perusahaan, agar antara serikat pekerja dan perusahaan saling ada ketergantungan, di mana serikat pekerja bisa memimpin pekerja dengan baik, yang berujung kepada tingginya produktivitas kerja, dan perusahaan juga memberikan hak-hak pekerja dengan baik sebagaimana undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah, saran saya juga kepada serikat pekerja, ketika memang perusahaan membolehkan adanya pekerja dan bisa dibangun terjalin hubungan yang baik antara serikat pekerja dan perusahaan, sudah sebaik dan selayaknya silahkan jalin dan tunjukkan produktivitas kerja yang baik, yang tinggi. Nantinya dengan produktivitas yang tinggi dan pemenuhan hak, diharapkan perusahaan membuka diri terkait dengan perjanjian kerja bersama yang akan berlaku di perusahaan. Jadi perjanjian kerja bersama itu setingkat ya, lebih tinggi daripada peraturan perusahaan dan perjanjian lainnya, di mana perjanjian kerja bersama itu semua mengatur tentang apa hak dan kewajiban pekerja, apa hak tentang kewajiban daripada perusahaan, dan hak-hak ini diharapkan bisa lebih tinggi daripada peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Contoh semisalnya mungkin terkait dengan penerimaan tunjangan hari raya yang secara undang-undang minimal 1 bulan. Biasanya kalau sudah ada perjanjian kerja bersama mungkin bisa di atas 1 bulan, contoh 1,5 bulan atau 2 bulan bagi para pekerja dengan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Kemudian untuk hak-hak lainnya mungkin seperti cuti ya, cuti besar atau katanya cuti gajah, itu dapat diberikan dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Dan satu hal, antara pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja diharapkan satu tujuan, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada perusahaan dan apa yang menjadi tujuan daripada serikat pekerja dapat terbangun dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.